Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Teknik Mesin semester 1. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu hayati dalam dunia teknik mesin. Oke, kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang ilmu hayati di bidang biomolekul, protein, enzim, dan DNA. Langsung saja kita bahas. Pertama, sebelum masuk ke inti penjelasan, apa sih ilmu hayati? Apa sih itu pengertian dari ilmu hayati? Mari kita bahas. Ilmu hayati itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut life science, adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan. Secara umum, ilmu hayati mencakup struktur fungsi makhluk hidup mulai dari molekul, sel, jaringan tubuh, organ, sampai secara keseluruhan di tubuh makhluk hidup. Begitu. Ilmu hayati sendiri juga mempunyai banyak jenis. Apa sih jenis-jenisnya? Pertama, biologi. Biologi itu ilmu yang mempelajari pada makhluk hidup manusia. Dua, botani. Botani itu ilmu yang mempelajari pada tumbuhan. Tiga, zoologi, ilmu yang mempelajari di binatang atau hewan. Mikrobiologi di bidang mikroorganisme. Genetika pun sama, mempelajari pewarisan sifat dan DNA, keturunan itu. Ekologi 6, mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. 7, fisiologi, mempelajari fungsi-fungsi organ makhluk hidup. 8, bioteknologi, penerapan ilmu hayati yang menghasilkan produk bermanfaat bagi manusia. Begitu. Dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu hayati ilmu yang meneliti tentang segala makhluk hidup yang berkaitan dengan makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan yang dari yang sederhana sampai yang kompleks sedetail. Oke, kita masuk penjelasan materi ini. Apa sih pentingnya ilmu hayati dalam dunia teknik mesin kita? Kita tahu bahwa ilmu hayati dan teknik mesin itu terlihat dua bidang yang berbeda, tapi ternyata kedua itu saling mendukung satu sama lain, saling berkaitan. Apa sih yang kaitannya satu sama lain? Contoh satu, inspirasi dari sistem biologis. Inspirasi itu banyak digunakan oleh ilmuwan untuk cara menciptakan teknologi baru. Contoh apa? Contoh sayap pesawat terbang. Sayapnya itu kan terinspirasi dari hewan yang begitu. Adapun juga desain robot ataupun lengan robot itu juga meniru sistem kerja otot di manusia atau hewan. Begitu. 2, penerapan dalam teknologi medis. Di dalam teknologi medis berperan seperti alat-alat medis, dan ilmu hayati di sini sangat dibutuhkan. Apa saja sih contohnya? Desain prostetik, itu anggota tubuh buatan seperti tangan buatan, kaki buatan, itu kan di dalam kaki buatan juga terdapat otot-otot yang bisa kita lihat di televisi atau internet yang lain. 2, alat jantung pemicu. Alat jantung ini mekanik, seperti kita tahu bahwa ada kejut-kejutan itu buat jantung.
Dan ketiga, selanjutnya energi dan lingkungan. Energi dan lingkungan, ilmu hayati itu membantu dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Contoh apa sih? Contoh pemanfaatan biofuel atau bahan bakar hayati dari tumbuhan atau mikroorganisme. Sistem pengolahan limbah dan konversi energi juga memerlukan pemahaman proses biologis. Material baru berbasis biologi. Ilmu hayati juga membantu pengembangan dalam bahan-bahan baru yang kuat, namun ringan dan ramah lingkungan. Apa sih contohnya? 1. Serat alami, itu dari tumbuhan atau hewan untuk komposit ringan. Material biodegradable, hasil proses biologis. Dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah ilmu hayati itu penting dalam dunia teknik mesin. 1. Memberi inspirasi. 2. Membantu pengembangan alat-alat medis. 2. Memberi inovasi di bidang energi dan lingkungan. 4. Memungkinkan pembuatan material baru yang efisien dan ramah lingkungan. Oke, itu yang kita dapat simpulkan dari itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan biomolekul, protein, enzim, dan DNA dalam dunia teknik mesin. Oke. Pertama, apa sih itu biomolekul? Apa sih itu biomolekul? Biomolekul sendiri adalah molekul yang diproduksi oleh makhluk hidup dan memiliki peran penting dalam struktur, fungsi, serta pengatur proses biologis dalam tubuh. Biomolekul sendiri tersusun dari beberapa unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang juga fosfor dan serta sulfur. Apa sih biomolekul? Itulah penjelasan dari biomolekul. Biomolekul sendiri punya jenis-jenis sendiri. 1. Biomolekul utamanya 1 karbohidrat. Karbohidrat kita tahu fungsi dari karbohidrat sendiri sumber energi untuk bagi sel. Contoh ya, glukosa, fruktosa, sukrosa, pati, selulasa. Tersusun sendiri dari C, H, dan O dengan perbandingan umum. 2. Lipid. Apa itu lipid? Lemak dan minyak. Fungsinya sendiri cadangan energi, pelindung organ, pembentuk membran sel. Contoh unsur sendiri trigliserida, fosfolipid, kolesterol. Sifatnya itu tidak larut dalam air tapi larut dalam organik. 3. Protein. Protein sendiri berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, enzim, hormon, antibodi, dan pengaturan metabolisme. 4. Asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Asam nukleat itu sendiri yang berfungsi untuk pembawa dan pengatur informasi genetik. Jenis-jenisnya itu termasuk DNA. DNA itu yang akan kita bahas di selanjutnya. DNA dan RNA. Apa sih perbedaannya? DNA itu sendiri deoksiribonucleic acid dan ribonucleic acid. Tersusun itu dari nukleotida yang terdiri atas gula, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan bahas peran penting pertama, protein dalam teknik mesin. 1. Inspirasi desain material atau kita bisa sebut biomimetik. 1. Protein alami seperti
sutra laba-laba dan kolagen, memiliki kekuatan yang elastis dan daya tahan luar biasa. Para insinyur kali ini juga meniru struktur molekul protein itu untuk menciptakan material rekayasa baru seperti kuat tapi ringan, cocok untuk komponen pesawat, mobil, dan robot. Itu sutra sendiri juga mempunyai sifat elastis dan tahan aus, digunakan dalam sel, bantalan, dan peredam getaran. Contoh serat sutra itu tadi. 2. Di pengembangan material pintar atau smart material, protein bisa berbentuk atau sifat fisiknya perubahan suhu atau cahaya. Sifat ini menginspirasi pengembangan smart materialis yang bisa menyesuaikan diri dari lingkungan. Contoh aplikasinya sensor thermal dan kelembapan berbasis protein, aktuator mikro pada robot mini yang digerakkan oleh perubahan lingkungan mirip otot atau semacam itu. 3. Apalagi pelumas dan coating ramah lingkungan. Nah, itu beberapa yang digunakan untuk membuat biolubrikan atau pelumas dan lapisan anti korosi yang aman untuk lingkungan. Pelumas sendiri mampu mengurangi gesekan, keausan pada komponen mesin sendiri karena bersifat tidak beracun dan mudah terurai, mendukung konsep green manufacturing yang ramah lingkungan. 4. Biomanufaktur dan produksi ramah lingkungan. Dalam biomanufaktur ini, protein dipakai untuk menggantikan bahan kimia berbahaya, mempercepat proses pemurnian atau pembersihan permukaan logam. Hal ini dapat memproduksi lebih efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan. Contoh enzim protein tertentu membantu proses pembersihan sisa minyak dari permukaan logam tanpa merusak material. 5. Biorobotika dan biomekanika. Contoh protein otot seperti aktin dan myosin menjadi inspirasi bagi pengembang seperti otot buatan untuk robot. Mekanisme gerak mikroaktuator pada perangkat robotik skala kecil. Prinsip kerja protein otot digunakan dalam sistem mekanik adaptif yang bisa meniru gerakan alami manusia. Nah, itulah dari protein. Sekarang saya akan menjelaskan dari enzim, pentingnya enzim di dalam teknik mesin. 1. Enzim dalam produksi bioenergi. Nah, khususnya di bidang konversi energi dan bahan bakar alternatif, enzim sangat berperan itu. 1. Produksi bioetanol atau biodiesel, bioetanol dan biodiesel seperti enzim lipase, amilase digunakan untuk mengubah minyak nabati atau pati menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Terus biokonversi limbah menjadi energi. Enzim juga berperan mempercepat degradasi biomasa seperti limbah petani menjadi biogas dan biofuel. Nah, dalam penerapan itu dalam dunia teknik mesin untuk perancangan reaktor bioproses, mesin pembakaran biofuel, dan sistem energi terbaru. Kemudian 2. Enzim berperan dalam proses pelumasan dan pembersihan mesin. Beberapa penelitian modern memanfaatkan enzim sebagai agen pembersih dan pelumas ramah lingkungan. Misal, enzim lipase dan protease itu untuk membersihkan minyak, lemak atau kerak karbon dari permukaan logam mesin. Penggunaan enzim dalam pelumas hijau,
green lubricants untuk mengurangi gesekan atau keausan pada komponen mesin tanpa bahan kimia berbahaya. 3. Enzim dalam teknik material dan manufaktur. Dalam bidang rekayasa material, enzim digunakan untuk 1. Modifikasi permukaan logam dan atau polimer secara ramah lingkungan. 2. Pembuatan biokomposit atau pelapis yang dapat terurai secara hayati. Proses biokatalik pada manufaktur material presisi tanpa limbah beracun. Contoh, enzim lakase digunakan untuk memodifikasi permukaan logam sehingga lebih tahan korosi dan mudah dicat. Apalagi 4. Enzim dalam pengolahan limbah industri. Teknik mesin berperan juga dalam desain sistem pengolahan limbah pabrik. Enzim sendiri digunakan untuk menguraikan zat kimia berbahaya sebelum dilepas ke lingkungan agar tidak mudah tercemar. Juga meningkatkan efisiensi sistem filtrasi dan reaktor biologis untuk mengurangi limbah organik di pabrik manufaktur. Nah, terakhir kita akan bahas DNA. Apa sih DNA dalam kehidupan teknik mesin? Apa sih pentingnya? 1. Sama seperti yang saya jelaskan di dalam protein dan enzim, DNA bisa juga sebagai inspirasi karena DNA memiliki struktur double helix yang sangat kuat, lentur, dan stabil. Sifat ini menginspirasi banyak insinyur mesin dalam merancang struktur mekanik mikro dengan ketahanan tinggi terhadap puntiran dan renggangan. Material baru berbasis bio yang meniru kekuatan dan keelastisan molekul DNA. Selanjutnya di desain robot atau sensor mikro yang meniru cara dan menggulung dan mereplikasi diri. Contoh seperti struktur spiral DNA menjadi model untuk desain bekas nano atau nanospring atau struktur penyerapan energi pada material cerdas. 2. DNA juga berperan dalam rekayasa material dan nanoteknologi. DNA sendiri digunakan dalam teknik mesin tingkat lanjut untuk menciptakan material cerdas dan sistem mikro nano. DNA origami untuk teknik meliputi teknik DNA menjadi 3 dimensi presisi tinggi, digunakan untuk membuat komponen nano seperti sensor, aktuator, dan sistem mekanik alami. Material berbasis DNA dapat berbentuk atau sifat mekaniknya saat kondisi lingkungan berubah, misal suhu atau pH. Ini bisa diterapkan untuk katup otomatis, mikrofluidik, dan atau mekanisme kontrol diri dalam sistem robotik kecil. Nah, selanjutnya DNA dalam sistem energi dan diagnostik mesin. Salah penyebutan, maaf. Dalam bidang pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance dan sensor cerdas, DNA digunakan untuk membuat biosensor DNA yang dapat mendeteksi logam berat, gas berbahaya, atau senyawa organik di pabrik mesin industri. Sensor berbasis DNA nanopartikel dapat mendeteksi kebocoran bahan kimia atau perubahan suhu ekstrim. Relevansi di dunia teknik mesin, pengembangan sistem monitoring otomatis dan sensor cerdas untuk industri manufaktur dan energi. Selanjutnya 4. DNA dalam biomanufaktur dan bioengineering mekanis. Dalam bidang bioteknologi mekanik, DNA digunakan untuk mengendalikan produksi protein atau enzim tertentu yang berguna dalam proses industri mesin, misalnya pelumas, degradasi bahan, ataupun pengolahan limbah.
Rekayasa mikroorganisme menggunakan DNA tertentu bisa menghasilkan bahan bakar bio, pelumas biologis, atau material berkomposit. Artinya, DNA sendiri berperan sebagai program genetik yang mengatur produksi bahan dan energi yang kemudian dimanfaatkan dalam sistem mesin. Terakhir, DNA untuk material ramah lingkungan. DNA dapat dimanfaatkan dalam pembuatan material biodegradable atau yang mudah terurai untuk komponen mesin kecil atau sensor sementara yang membantu mengurangi limbah industri dan dampak lingkungan. Contoh plastik atau pelapis berbasis DNA yang terurai alami tanpa mencemari air atau tanah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.